Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa fillah, Bapak Ibu sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengawasan rutin kita setiap Kamis sore, membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama Riyadhus Shalihin dari kitab Al-Adhkar, dari kitab karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu yang kedua kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kita lanjutkan sekarang saking kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, masih di kitab Thaharah. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas itu ada pada buang hajat, dan sekarang ini masih kelanjutannya. Kemarin ada pada buang hajat, itu dijelaskan beberapa aturan, diantaranya ketika masuk keluar kamar mandi, masuk atau keluar tempat buang hajat, masuknya dengan kaki kiri, keluarnya nanti dengan kaki kanan. Kemudian kalau yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ada dua hal sebenarnya yang dibahas. Yang pertama tentang bolehkah menghadap kiblat ataukah tidak, membelakangi dan menghadap kiblat ataukah tidak ketika buang hajat. Kemudian yang kedua ada larangan buang hajat sembarangan. Terlebih dahulu kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini. Ya, judulnya di sini kami berikan buang hajat tidak boleh sembarangan. Dibacakan kalimat Syekh Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan tidak boleh buang hajat di jalan, tempat orang duduk-duduk, di bawah pohon yang berbuah, atau yang mengganggu orang lain. Terus, begitu pula tidak boleh buang hajat sambil menghadap kiblat. Tidak boleh pula membelakanginya, karena Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian buang hajat, baik buang air kecil maupun air besar, maka janganlah menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, akan tetapi hadaplah timur atau barat. Muttafaqun alaih. baik. Lihat di sini apa dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau katakan, wala yahillu lahu ay yaqdiya hajata fi tariqin aw mahalli julusil nas aw tahtal asyjaril muthmirah aw mahalli yu'adzi bihin nas. Beliau katakan tidak boleh buang hajat di jalan, juga di tempat orang duduk-duduk, tempat orang itu nongkrong, halte bis misalnya, atau di bawah pohon yang berbuah, atau pokoknya setiap tempat yang mengganggu orang lain. Kemudian bahasan kedua beliau sebutkan, begitu pula tidak boleh buang hajat sambil menghadap kiblat, atau tidak boleh pula membelakanginya. Menghadap tidak boleh, membelakanginya juga tidak boleh. Nabi SAW pernah menyebutkan, Syekh Sa'di itu membawakan dalil, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Jika salah seorang di antara kalian buang hajat, baik buang air kecil maupun air besar, maka janganlah menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya, akan tetapi hadaplah timur atau barat. Di sini dikatakan hadap timur atau barat dikarenakan kalau di kota Madinah Nabi SAW itu menghadap kiblat, itu menghadap ke arah selatan. Lihat keterangannya di bawah. Coba dibaca keterangan. Keterangan yang dimaksud dengan hadaplah arah barat dan timur adalah ketika kondisinya di Madinah,
karena arah kiblat di Madinah adalah menghadap ke selatan. Terus Kalau dikatakan tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya, berarti yang dimaksud adalah larangan menghadap selatan dan utara. Jadinya yang dibolehkan adalah menghadap barat atau timur. nah ini yang terjadi di kota Madinah. Makanya Nabi SAW perintahkan hadap barat atau timur. Syarriku aw gharribu. Namun kalau yang dimaksudkan di sini nantinya kita diperintahkan menghadap ya sesuai dengan tempat kita masing-masing. Terus ini bagi kota Madinah, sedangkan untuk daerah lainnya tinggal menyesuaikan maksud hadis. Nah, berarti kalau di tempat kita nantinya kita diperintahkan hadap utara atau selatan. Tidak boleh menghadap barat atau timur. Maka dari sini juga dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan Nabi SAW itu dengan 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, timur. Maka dari pelajaran ini juga kita bisa ambil pemahaman ini tentang masalah menghadap kiblat ketika sholat, walaupun nanti ada pembahasannya sendiri dalam masalah ini. Menghadap kiblat dalam sholat itu para ulama rinci menjadi 2. Bagi yang melihat Ka'bah langsung berarti harus menghadap Ka'bah langsung, tidak boleh melenceng dari arah Ka'bah. Yaitu bagi orang-orang yang sholat di sekitar Masjidil Haram. Bagi orang-orang yang sholat di sekitar Ka'bah, maka dia harus menghadap Ka'bah langsung, tidak boleh melenceng. Biasanya sudah dibantu, kalau di Masjidil Haram sudah dibantu dengan arah keramik yang ada di bawah yang mereka gunakan untuk sholat, sudah ada arahnya. Namun kadang ya jamaah kita ya kadang yang ngilang dikit lah, dia mau pakai perasaan dia, kadang itu nggak pas. Harusnya ikut keramik saja sudah pas itu di arah Ka'bah seperti itu. Ya, jadi ikut keramik, jangan ikut sajadahnya sendiri, namun ikut keramiknya itu sudah menunjukkan itu arahnya. Namun bagi orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, seperti kita yang ada di Indonesia saat ini para ulama berselisih pendapat jadi 2. Bagi yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, bisa cara yang pertama menurut sebagian ulama, seperti ulama Syafi'iyah juga, yaitu melihat Ka'bah. Kalau tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka dia tetap mengarah ke arah Ka'bah tadi, berusaha dia cari. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini pendapat dari jumhur atau sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya bagian tidak melihat Ka'bah maka cukup mengarah ke arahnya saja. Arah di sini yang dimasukkan dengan 4 mata angin di sini. Barat, timur, utara, selatan. Berarti ke arahnya. Kalau kita berarti ke arah barat. Yang penting kita tidak menghadap ke utara, tidak menghadap ke selatan. Pokoknya antara utara dan selatan. Ya, sebagaimana Nabi SAW itu katakan, bainal maghribi bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Antara bagi beliau di Madinah antara barat dan timur, antara 2 arah ini, maka ke selatan itu adalah arah kiblatnya. Maka menunjukkan cukup menghadap ke arah saja, walaupun tidak persis harus pas dengan arah Ka'bah. Jadi kalau kita bahas tentang kesahan dalam menghadap kiblat, bagi yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup menghadap ke arahnya saja. Namun biasanya sudah ada perhitungan dari Departemen Agama. Silakan masjid-masjid menimbang untuk memakai perhitungan tersebut. Ya, kadang nanti mereka melakukan perhitungan itu di siang hari, tergantung daerah masing-masing. Ya, tergantung juga keadaan matahari saat itu. Tinggal ditimbang-timbang. Namun kalau kita bahas kesahan, termasuk ketika kita sholat di rumah, kita cukup menghadap ke arahnya saja. Kita sebut itu barat, bukan kita sebut itu utara selatan, atau memang itu masih antara utara dan selatan, maka disebut ketika itu kita menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lihat penjelasan tentang perkataan Syekh Sa'di tadi. Penjelasan yang pertama, buang hajat di tempat-tempat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di dilarang karena mengganggu orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim. Hati-hatilah dengan la'anain,
orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapa itu al-la'anain, orang yang dilaknat oleh manusia wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Nah, lihat di sini buang hajat tadi yang disebutkan pertama kali, ada tempat-tempat yang dilarang oleh Syekh Sa'di. Ini punya sebab yang sama semuanya, karena mengganggu orang lain. Semuanya itu mengganggu orang lain. Dalilnya apa? Lihat dalilnya di sini. Nabi SAW itu mengatakan, ittaqul la'anain. Hati-hati kalian dengan orang yang dilaknat. Kenapa orang ini disebut orang yang dilaknat? Karena kalau kita dapati ini gara-gara orang ini melakukan perbuatan seperti itu, orang-orang akan doakan jelek. Ini gara-gara dia sampai kita kena bau ini, sampai kita kena kencingnya dan seterusnya. Makanya dikatakan selanjutnya, para sahabat tanya, siapa itu al-la'anain? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, mereka itu adalah allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang-orang yang yatakhalla, yaitu orang-orang yang buang hajat di tempat orang-orang itu jalan, atau di tempat mereka itu bernaung. Berarti kalau yang dimaksudkan sini adalah semuanya seputar pada tempat-tempat yang mengganggu orang. Kita tidak perlu sebenarnya menyebutkan tempat spesifik. Pokoknya setiap tempat yang nanti ada kemungkinan orang duduk di situ, orang jalan di situ, orang lewat di situ, dan itu mengganggu dari sisi baunya, bahkan kotorannya, maka kita diperintahkan untuk tidak mengganggu tempat tersebut dengan kencing kita. Ya, jadi Nabi SAW tidak spesifikkan di sini tempatnya seperti apa. Tinggal nanti berlaku di setiap tempat seperti apa, berlaku nanti di setiap zaman seperti apa. Orang-orang di masa silam boleh jadi buang kencing sembarangannya itu di jalan. Kalau sekarang di mana? Halte bis. Ya, tempat-tempat yang orang-orang tuh nongkrong gampang. Lihat, sudahlah, saya sudah kepepet, mau buang saya di sini. Padahal kemarin kita telah jelaskan bahwasanya ya kita diperintahkan untuk berusaha jauh dari pandangan orang ketika buang hajat. Jauh dari pandangan orang itu ketika buang hajat. Maka prakteknya di sini juga sama, yaitu jangan sampai kita itu buang hajat dan di sini orang biasa lewat di situ, ya, dan itu dapat mengganggu dia, dan itu ketika kita buang hajat seperti itu orang-orang akan lihat. Ya, dan di sini mohon maaf, ini sebagian kelakuan sebagian supir, ya, mau supir bis kayak mau supir trek kayak atau yang lainnya, ini nggak ambil peduli seperti dia. Pokoknya mau pipis ya mau pipis. Dapat di mana, bahkan di ban mobilnya sendiri juga dia pipis juga di situ. Ya, pokoknya cari kesempatan dan tidak memperhatikan ini kena najis atau tidak, pakaiannya nanti dipakai lagi untuk apa, tidak perhatikan seperti itu. Padahal Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, kebanyakan siksa kubur itu gara-gara baul, gara-gara kencing. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sebabnya ada dua gara-gara kencing ini kalau ditimbang-timbang dengan hadis yang lain. Yang pertama, dikarenakan kencingnya itu nggak bersih. Ketika buang air kecil itu nggak bersih, dia cuma main asal tutup saja, dan bekas-bekasnya tadi tidak dia siram, tidak dia bersihkan, sehingga mengganggu orang lain. Yang kedua, dikarenakan karena tidak menutupi diri saat pipis, saat kencing tadi. Ya, maunya di tempat umum saja buang seperti itu. Ada kesempatan, sudahlah di sini. Padahal itu di pinggir jalan, mobil lewat, truk lewat, yang lainnya lewat. Tidak memperhatikan kalau ada yang melihat dia ketika buang air kecil di situ. Nah, dua sebab ini yang menyebabkan kencing yang tadi Nabi SAW itu katakan kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Kemudian yang kedua, dalam bahasan kedua, Syekh Sa'di melarang secara mutlak buang hajat menghadap kiblat, baik ketika di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Baik. Syekh Sa'di di sini pokoknya melarang mutlak. Mau buang hajat di dalam bangunan, ya, kita punya toilet tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Begitu juga ketika di tempat terbuka tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya.
Dan intinya para ulama dalam hal ini ada beberapa beda pendapat. Sampai ada sebagian ulama katakan ada 8 pendapat dalam hal ini, atau ada yang lebih daripada itu. Intinya kita perlu menimbang dengan hadis yang lainnya lagi. Tadi Syekh Sa'di cuma membawakan satu dalil, yaitu Nabi SAW melarang jika kalian itu buang hajat, air kecil maupun air besar, maka janganlah menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Namun hadaplah yang bukan ke arah kiblat ataupun membelakanginya tadi. Nah, kalau mau ditimbang-timbang lagi, ada hadis yang lain yang perlu kita kompromikan. Dibacakan hadisnya dari Ibnu Umar. Namun ada hadis lainnya yang perlu dikompromikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, aku pernah menaiki rumah Hafsah karena ada sebagian keperluanku. Lantas aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Berarti Nabi SAW itu membelakangi kiblat ketika buang hajat dan menghadap Syam. Menghadap Syam itu menghadap ke utara. Dan tadi kita katakan kiblatnya Nabi SAW menghadap ke selatan. Terus yang kedua, Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membelakangi kiblat ketika buang hajat dan ketika itu berada di dalam bangunan. Artinya terhalangi oleh dinding bangunan. Membelakangi kiblat berarti menghadap ke arah utara dan Syam berada di utara Madinah. Baik. Hadis Jabir yang berikutnya. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Nabi SAW melarang menghadap kiblat ketika kencing. Namun aku melihat setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadapnya. Lihat, Jabir katakan Nabi SAW memang melarang menghadap kiblat ketika kencing. Namun aku melihat sendiri setahun sebelum beliau wafat, beliau menghadapnya. Dua hadis tadi, yang pertama hadis Bukhari Muslim, yang kedua ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Maka di sini kita perlu kompromi, karena sebagian hadis itu mengatakan Nabi SAW melarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Sedangkan dua hadis kita sudah ketemu tadi, hadis Ibnu Umar, prakteknya sendiri Rasulullah SAW itu buang hajat membelakangi kiblat. Hadis Jabir menunjukkan Nabi SAW menghadap kiblat. Maka ada jalan kompromi di sini, karena jalan kita untuk memahami dalil, kalau kita lihat dalil tersebut itu kontradiksi, berlawanan, maka jalan yang paling bagus kita tidak tolak dua-duanya, tidak tolak salah satunya. Tidak kita tolak yang menyatakan Nabi SAW itu melarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak kita tolak itu. Juga tidak kita tolak hadis yang menyatakan tadi Nabi SAW membelakangi kiblat atau menghadapnya. Maka jalan kompromi itu lebih bagus. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Umar berarti dalam bangunan. Kemudian hadis Jabir di sini tidak disebutkan dalam bangunan ataukah tidak, namun kita bisa bawa juga ke makna sama seperti hadis Ibnu Umar tadi. Sehingga nantinya pendapat yang paling bagus dalam masalah ini seperti yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu memilih pendapat kalau di dalam bangunan tidaklah masalah menghadap kiblat ataupun membelakanginya, karena sudah terhalangi oleh tembok. Namun kalau itu di luar bangunan, tidak ada tembok yang menghalangi sama sekali, maka ketika itu dilarang menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Coba lihat kompromi dalil yang ada. Ada beberapa perkataan di sini. Perlu kompromi dalil. Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir As-Syari mengatakan bahwa tidak tepat jika mendahulukan hadis Nabi SAW yang menunjukkan larangan dengan perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bolehnya atau keringanan, dan tidak perlu sampai menguatkan perkataan dari perbuatan Nabi SAW. Nah, lihat, ada dua hal sini beliau sampaikan. Tidak perlu kita sampai mendahulukan, kita cari-cari mana hadis yang ada lebih dulu, maka ada hadis yang datang belakangan, nanti dia menghapus hadis yang sebelumnya. Tidak perlu kita cari-cari tahu seperti itu. Begitu pula kata beliau, tidak perlu kita jalan komprominya itu adalah kita dahulukan perkataan daripada perbuatan. Karena ini kaidah usul.
Ada salah satu kaidah usul, kalau bertentangan perkataan Nabi SAW dan perbuatan, kita dahulukan perkataan Nabi SAW. Karena bisa jadi perbuatan beliau itu cuma jadi kekhususan bagi Nabi SAW saja, tidak untuk yang lainnya. Cuma kekhususan bagi Nabi. Namun Syekh As-Sastri melanjutkan setelah itu. Dan tidak perlu sampai mengatakan perkataan Nabi dari perbuatan Nabi SAW, karena selama bisa dikompromikan antara perkataan dan perbuatan Nabi SAW, itulah yang didahulukan tanpa menempuh jalan pentarjihan atau penguatan pendapat, sehingga yang dipilih adalah dengan mengkompromikan dalil, yaitu kita katakan bahwa hadis larangan berlaku untuk luar bangunan. Hadis larangan berlaku untuk luar bangunan. Terus, sedangkan hadis rukhsah atau keringanan dimaksudkan untuk dalam bangunan. Sedangkan hadis tadi Ibnu Umar, hadis Jabir, kita katakan itu khusus untuk dalam bangunan. Inilah jalan kompromi yang terbaik menurut beliau, sebagaimana disebutkan dalam syarah Umdah al-Ahkam. Ya, jilid 1 halaman 46 sampai 47. Taib. Itu penjelasan sedikit karena Syekh Sa'di ini Syekh As-Sastri, Sa'ad bin Nasir As-Sastri salah seorang pakar usul fikih di zaman ini juga, sangat bagus sekali dalam pembahasan masalah usul, sehingga saya dahulukan pernyataan ini dulu supaya dasarnya itu paham. Berarti ada beberapa kesimpulan di sini. Kita tidak perlu mempertentangkan yang pertama perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Sudah dua-duanya kita pakai, tinggal nanti kita kompromikan. Kemudian kita tidak perlu cari tarikh, cari sejarah yang menunjukkan mana hadis yang lebih dulu. Apakah hadis yang melarang menghadap kiblat atau membelakanginya, ataukah hadis yang menunjukkan Nabi SAW menghadap atau membelakangi kiblat? Mana yang datang lebih dulu? Kalau ada yang datangnya itu belakangan, berarti dia bisa menghapus yang sebelumnya. Nah, kata Syekh As-Sastri tadi, tidak perlu cari seperti itu. Ya, kita bisa kompromikan dalam hal ini. Maka beliau katakan tadi, kalau untuk luar bangunan, di luar bangunan, kita di lapangan atau di gurun pasir atau di tengah hutan, tidak ada yang menghalangi, maka ketika itu tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Namun kalau kita berada dalam bangunan, masih dibolehkan sebagaimana hadis dari Ibnu Umar dan dari Jabir tadi. Terus Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha dalam At-Tadhib halaman 20 berkata, Taib, ini salah satu pakar Syafi'iyah di zaman ini, Profesor Dr. Mustafa Adib Al-Bugha. Ya, dia punya beberapa kitab. At-Tadhib ini syarah dari penjelasan dari kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ada lagi beliau punya penyusunan yang bagus tentang mazhab Syafi'i dalam buku 3 jilid, yaitu buku Al-Fiqhu Al-Manhaji. Itu membahas lengkap tentang fikih Syafi'i. Terus beliau berkata, larangan menghadap atau membelakangi kiblat dibawa pada makna larangan ketika berada di luar bangunan yang tidak tertutup. Sedangkan perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bolehnya dipahami bolehnya di dalam bangunan. Baik. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Syekh As-Sastri tadi. Terus yang terakhir, sebagaimana dinukil pula oleh penulis Kifayah Al-Akhyar, Imam Nawawi berkata bahwa jika di hadapan orang yang buang hajat terdapat penutup atau penghalang yang tingginya 2/3 hasta sampai 3 hasta. 1 hasta segini. 1 hasta. 2/3 hasta berarti kira-kira gini. Ya, berarti ada yang menghalanginya 2/3 hasta sampai 3 hasta. Terus, maka boleh saja menghadap kiblat baik ketika berada di dalam bangunan atau di luar bangunan. Intinya kalau ada penutup, ada penghalang, boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Terus, artinya patokannya adalah adanya penghalang ataukah tidak di arah kiblat. Kalau ada penghalang berarti tidak menghadap langsung ke kiblat, maka tidaklah masalah. Demikian faedah dari Kifayah Al-Akhyar halaman 73. Baik, Kifayatul Akhyar juga ini adalah kitab, salah satu kitab mazhab Syafi'i yang menjadi penjelasan dari kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib, fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, monggo silakan.
Mau bertanya langsung boleh. Ada? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya jika kondisinya itu di jalan tol, itu macet. Kondisinya di jalan tol, Macet. kemudian macet. Terus masa ingin buang air kecil, coba secara itu mobilnya sudah penuh. Nah, ketika dibuang kita tidak boleh menghadap kiblat ataupun di tempat yang orang. Tapi di satu sisi kalau kita mendengar buang air kecil itu akan misalnya terjadi udara kita sakit ataupun nanti terjadi perpisahan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti naik apa ini? Naik bis, naik kereta atau naik apa? Naik mobil pribadi. Mobil pribadi nggak bisa berhenti juga. Dalam perjalanan macet dan kebelat tipis berarti nggak bisa turun dari kendaraan dan pipis di luar. Berarti di kendaraan sendiri kan? Enggak, ini di kendaraan sendiri apa bukan? Kendaraan sendiri. Baik. Berarti bisa dua pilihan. Yang pertama, dia turun cari tempat yang jauh dari pandangan orang, kemudian dia buang air kecil di situ dengan tetap menjaga kencingnya tadi dari kecipratan di celananya, ya. Kencingnya tadi jangan sampai kena celana dan tetap jaga kebersihannya juga. Artinya setelah buang air kecil, dia bersihkan baik-baik tempat yang dia buang hajat tadi dan juga bagian kemaluannya dan celananya dijaga kebersihannya ya dari kencing tadi. Itu yang pertama bisa dilakukan. Yang kedua, kalau terpaksa sama sekali tidak bisa keluar sama sekali, ya sudah di dalam mobilnya sendiri, berarti dia ambil sebuah botol kemudian buang air kecil di situ. Ya, pakai sarung biar nggak kelihatan. Bisa lakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kondisi darurat. Karena mobil sendiri tadi bilang mobil sendiri ya baunya ya di dalam mobilnya sendiri. Ada yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, jika kita buang air kecil itu kalau di kamar mandi atau di WC kan, kalau ada rasa was-was kecipratan gitu, apakah harus ganti celana atau kita bersihi bagian yang kecipratan itu? Rasa was-was seperti ada kecipratan gitu. Baik, was-wasnya tadi itu yakin nggak keluar? Ragu-ragu. Berarti ragu-ragu ini kencingnya keluar atau tidak, nempel di celana ataukah tidak. Ya, sedangkan yakin saya tidak keluar, namun datang was-was. Seperti itu. Ketika kita kencing itu ada apakah kecipratan atau enggak? Nah, ketika kencing apakah kecipratan ataukah tidak kencing tadi? Berarti kan ini was-was. Ini kan ragu-ragu. Berarti yakinnya saya yakin tidak kecipratan. Karena itu masih ragu-ragu. Maka kaidahnya pernah kita sebutkan di awal-awal pembahasan manhajus salikin, al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak boleh dikalahkan dengan yang ragu-ragu, tidak boleh dikalahkan juga dengan was-was. Maka kalau itu masih was-was, belum yakin sama sekali, maka tetap buang jauh-jauh was-was tadi, pegang yang yakinnya. Maka yakinnya kita celana saya tidak terkena najis. Karena was-was kalau diikuti terus ibadah kita jadi sulit. Ya, mau pakai untuk sholat, wah sholat sudah nggak tenang. Padahal kita yakin nggak keluar. Ya, mau pakai kemana-mana juga rasa juga nggak tenang. Maka kaidahnya tadi ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Ustaz, kalau kita masuk kamar mandi itu dan kita keluar jelas ada ketentuannya. Kemudian pada saat kita akan buang hajat, misalkan di tempat tempat yang tidak terlihat di belakang pohon yang besar, kita sudah tahu akan menuju ke tempat itu. Apakah perlu kita berpikir itu menjaga diri? Mungkin di situ ada setannya atau misalkan yang Bismillah sebelum menuju ke tempat itu. Apakah perlu? Jadi tempat buang hajatnya di luar Jadi, kamar mandi. Misalkan di
besar atau di balik kerumunan apa tempat yang rindang sehingga Baik. tidak terang. Ada bacaan atau tidak ketika mampir di tempat semacam itu? Bisa kalau mampir di suatu tempat yang dikhawatirkan bisa mencelakai kita, bisa baca seperti bacaan ketika zikir petang, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu digunakan juga untuk bacaan tadi. Adapun Allah alam untuk bacaan masuk tempat buang hajat, ya karena itu tempat terbuka, maka yang kita bahas kemarin cuma untuk ketika di dalam tempat tertutup saja. Berarti itu yang dibaca. Di sana nanti ketika tempat tersebut kita lihat kok kayak tidak tenang di situ, kayak tempat angker seperti itu, maka baca doa seperti tadi. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, karena ada anjuran baca ketika mampir suatu tempat yang mengkhawatirkan bisa membahayakan kita. Kalau orang membacanya maka Allah akan memberikan perlindungan sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang pertama, melanjutkan pertanyaan yang tadi, kalau misalnya di toilet umum itu kita terkena cipratan, Toilet umum kita terkena cipratan air kencing. dan kita sebagai yakin bahwa ada cipratan, misalnya ada beberapa cipratan kena bagian Kita yakin ada cipratan kena bagian paha. itu, dan kita berada di tempat umum yang mungkin di tempat kerja yang tempatnya jauh dari rumah, dan sementara dalam waktu dekat akan ada Melaksanakan sholat ya. sholat itu solusinya seperti apa? Karena kita tidak membawa celana ganti, dan juga apakah misalnya kita membasuh dengan air lalu kita biarkan mengering itu diperbolehkan? Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua mengenai hadis riwayat Ibnu Umar, saya penasaran aja itu mengapa Ibnu Umar bisa sampai melihat Rasulullah sebuah hajat. Maksudnya apakah Ibnu Umar ini mengintip atau gimana? Saya sampai saat ini sering baca hadis ini, namun belum muncul pertanyaan seperti itu. Ada sebab-sebabnya mungkin. Wallahualam, saya belum cek riwayat secara lengkap. Ceritanya gimana Ibnu Umar bisa naik di rumahnya Hafsah? Hafsah keluarganya memang. Namun untuk apa dia lihat gitu ya maksudnya ya? Coba saya PR bagi saya nantinya. Saya sudah bolak-balik baca hadis ini juga belum pernah muncul pertanyaan itu. Baru saya dengar dari antum tanya duluan. Tapi yang pertama, kalau yang pertama ditanyakan tentang celana tadi, kita yakin itu terkena cipratan kencing. Maka konsekuensinya ada dua, bisa dipilih. Yang pertama tadi, kita ganti celana tadi yang sudah terkena najis. Kemudian yang kedua, bisa pilih juga celana tersebut dibersihkan. Ya, caranya gimana? Pokoknya diyakinkan itu najisnya itu hilang dengan kita cuci pakai air, digosok-gosok gini dengan keadaan tangan yang basah, ya, dan kita lihat sudah tidak ada bekasnya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya lagi, kemudian kering, kita bisa pakai lagi untuk sholat. Karena kemarin sudah kita bahas, yang penting syaratnya najis itu hilang. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Namun kalau pembahasan najis, gimana cara menghilangkan najis? Sebenarnya kalau selama tidak diberikan tata cara tertentu, seperti najisnya anjing, maka tata caranya adalah sampai najis tersebut hilang. Ada bayi pipis di karpet sini. Cara hilangnya najisnya itu bagaimana? Pokoknya sampai najis tersebut hilang. Dia mau pakai cara itu dikeringkan, dia mau pakai cara itu disiram, dia mau pakai cara itu disikat. Ya, cara apapun boleh ditempuh. Pokoknya selama itu masih ada najis berarti dikatakan najis. Namun kalau sudah terangkat, tidak ada bau, rasa ataupun warnanya, maka dikatakan sudah suci. Dua cara itu bisa ditempuh. Ada satu lagi langsung. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf titipan dari teman Ya. yang sedikit menyimak dari tema ini tentang sholat. Beliau bertanya masalah hadis
dia sudah beristri, satu masih miskin, terus mau enggak menikah lagi. Kemudian sahabat itu ketika dia menanyakan yang sama, apakah hasilnya seperti itu? Karena di dalam Ketika sahabat itu miskin, kemudian Rasulullah SAW kasih solusi, nikahlah. sampai 4 kali di dalam teori hadisnya. Dan pertanyaan dia, apakah hadis ini sahih? Kemudian karena ditemukan dalam page di Facebook bahwa hadis ini dibawakan seperti hanya untuk bercandaan poligami. Taib. Jadi tadi ada sahabat yang miskin, kemudian untuk dia itu kaya. Tadi Ibnu Mas'ud betul? Dari Abu Bakar As-Siddiq, maaf. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kurang lebih seperti Taib. Walau alam tentang perkataan tadi, saya belum mendapatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun kalau kalimat yang hampir mirip seperti itu, namun kalau ceritanya saya tidak tahu. Namun cuma ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 32. Ibnu Mas'ud itu menafsirkan dengan perkataan iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kaya itu dengan nikah. Iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan atau kaya itu dengan menikah. Ini ketika menafsirkan firman Allah, wa anqil ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Sendirian berarti yang jomblo-jomblo, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki maupun yang hamba-hamba saya yang perempuan. Lalu Allah katakan jika mereka miskin, maka Allah yang nanti akan berikan kecukupan dengan karunia dari Allah. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, ketika bawakan ayat itu, Ibnu Mas'ud menafsirkan dengan kalimat tadi. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir seperti ini. Iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kaya itu dengan menikah. Ya. Maka perkataan itu yang saya dapat. Kalau ditanyakan Abu Bakar As-Siddiq, wallahu alam, saya belum mengetahuinya. Mungkin bisa dicari referensi yang lain. Kemudian cara mensucikan najis di kasur. Tadi ada 2 cara. Yang jelas bisa dengan maaf, ini tadi yang cara yang lain. Kalau mensucikan najis di kasur, yang jelas najis kalau tidak diberikan tata cara khusus untuk menyucikannya, itu nanti kita bebas cara apapun. Yang jelas tujuannya najis tersebut hilang. Kalau di sini najis pada kasur misalnya kencing, maka cara apapun bisa ditempuh. Misalnya disikat sampai baunya itu hilang, itu bisa. Atau dikeringkan sampai baunya itu hilang, walaupun keringkan beberapa hari misalnya. Ya, maka kalau sudah hilang, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya lagi, maka dikatakan kasur tersebut itu jadi suci. Caranya bagaimanapun itu boleh ditempuh. Tidak diberikan cara khusus di sini untuk cara penyucian kasur tadi. Berbeda dengan najis anjing. Nanti kita akan bertemu dengan najis anjing. Najis anjing itu ada cara penyuciannya sendiri karena ada cara yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu saja mungkin dari kami untuk kesempatan malam hari ini. Khusus untuk malam Jumat Pon, kami tidak bisa lanjut sampai jam 8. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya bismillah. Itu saja kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.